Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai peri kehidupan dan perkembangan populasi serangga. Adapun anggotanya yaitu Anissa Nurul Fitria dengan NIM 31, Safura Insani yaitu saya sendiri dengan NIM 32, Meita Nilam Sentika dengan NIM 33, Okta Mahatmajati dengan NIM 34, Riza Amin Rosid dengan NIM 36, dan Risti Reza Radana dengan NIM 37. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, peri kehidupan dan perkembangan populasi serangga, yang kedua, faktor yang berpengaruh, yang ketiga, penyebab timbulnya letusan hama, dan yang keempat, teknik pengamatan. Yang pertama yaitu peri kehidupan dan perkembangan populasi serangga yang akan dibawakan oleh Riza. Oke, terima kasih. Peri kehidupan serangga. Kajian mengenai peri kehidupan serangga yaitu disebut dengan entomologi. Entomologi itu merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga, di mana serangga itu sendiri merupakan kelompok utama dari hewan beruas atau arthropoda yang berkaki 6. Karena itulah mereka disebut pula dengan hexapoda. Dari bahasa Yunani yaitu hexa berarti 6, poda yaitu kaki, yaitu berkaki 6. Next. Nah, untuk perkembangan serangga merupakan proses biologis menuju tingkat kedewasaan. Dapat berupa perubahan bentuk, susunan, dan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Nah, dalam perubahan tersebut, itu ada perbedaan ukurannya yang tidak terlalu besar atau mencolok, namun terjadi perubahan besar yang tidak dapat diukur berupa perubahan bentuk. Nah, proses perkembangan yang sudah memasuki tahap akhir, salah satu cirinya adalah kematangan organ-organ produksi. Ya, contohnya itu yang berasal dari samping, yaitu dari telur menuju larva, terus ke pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, untuk proses pengembangan yang mengubah pra dewasa menjadi dewasa disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis merupakan sebuah proses pengembangan makhluk hidup dari larva atau yang belum matang secara seksual menjadi dewasa yang telah matang secara seksual, yang disertai dengan adanya perubahan wujud, yaitu dari telur, larva, pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, metamorfosis berlangsung melalui fase yang berbeda-beda. Diawali dari fase larva atau nimfa, kadang-kadang juga berasal dari nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa dan berakhir sebagai imago dewasa. Terima kasih. Yang kedua yaitu ada faktor yang mempengaruhi yang akan dibawakan oleh Anissa dan Risti. Baik, untuk faktor yang pertama yaitu dari faktor iklim. Nah, di sini di iklim ini yang mempengaruhi itu ada suhu, kelembapan, curah hujan, cahaya, dan juga angin. Untuk yang pertama yaitu dari suhu, di mana kita tahu bahwa serangga itu hidupnya itu suhunya itu mempunyai suhu optimal masing-masing. Tapi untuk idealnya itu sekitar 26 derajat Celcius. Nah, di luar suhu ideal tersebut, serangga itu akan mati kedinginan atau kepanasan. Nah, di titik minimum, itu serangga akan mengalami yang namanya tidur dingin atau hibernasi. Untuk yang di titik maksimum, mereka akan mengalami yang namanya tidur panas atau estivation. Nah, untuk di hibernasi ini biasanya suhunya itu sekitar 15 derajat Celcius. Untuk estivasi itu suhunya sekitar 38 Celcius sampai 85 derajat Celcius. Untuk yang kedua yaitu dari kelembapan. Nah, sama seperti suhu, serangga itu punya kelembapannya masing-masing. Nah, bila kelembapannya itu sesuai dengan kebutuhan hidup serangga, maka serangga akan tahan terhadap suhu ekstrim. Semakin tinggi kelembapan, maka semakin cepat hama menjadi dewasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari curah hujan. Nah, kita tahu bahwa air itu kan sumber kehidupan dari semua makhluk hidup, termasuk juga serangga. Nah, namun bila airnya itu berlebih, maka akan berakibat tidak baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan organisme hama. Untuk selanjutnya yaitu cahaya. Sama seperti air, cahaya juga merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, beberapa jenis hama itu mempunyai reaksi positif terhadap cahaya, dan ada beberapa hama yang aktif pada saat tidak ada cahaya atau di malam hari yang dinamakan dengan nokturnal. Nah, yang terakhir yaitu dari angin. Nah, kan kita
kita tahu bahwa serangga itu tuh ukurannya nggak terlalu besar. Jadi angin itu tuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan hama. Jadi persebarannya itu tergantung sama kekuatan angin. Jadi kalau semakin kencang angin maka penyebarannya itu semakin jauh dan semakin luas. Nah, tapi di sisi lain angin ini juga bisa menghambat bertelurnya kupu-kupu, bahkan sering menimbulkan kematian. Yang kedua yaitu faktor tanah. Struktur dan kelembapan tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan hama. Tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi dan kelembapan yang cukup dapat mendukung perkembangan hama yang seluruh atau sebagian hidupnya di dalam tanah. Contohnya ada belalang kayu dan bekicot yang meletakkan telurnya di dalam tanah yang gembur. Kemudian ada ulat tanah untuk membentuk pupa dan bersembunyi pada siang hari membutuhkan tanah yang gembur. Kemudian yang ketiga ada tanaman inang. Bila tanaman yang disukai terdapat dalam jumlah banyak, populasi hama cepat meningkat. Sebaliknya, bila makanan kurang, populasi hama akan turun. Sebagai contoh pada musim kemarau, ketika tanaman padi tidak ada, sampai pengolahan tanah musim berikutnya, populasi tikus menurun dengan cepat sampai 70%. Selain jumlah tanaman yang disukai, sifat tanaman pun berpengaruh terhadap perkembangan hama tanaman. Sebab ada tanaman yang tahan terhadap gangguan hama atau resisten, ada pula tanaman yang tidak tahan atau peka terhadap hama. Yang keempat ada faktor hayati. Prinsip faktor hayati adalah organisme yang berada dalam lingkungan hama tersebut. Faktor hayati dapat berupa binatang, bakteri, cendawan, dan virus yang menghambat perkembangan hama tanaman karena dapat memakan, memparasiti, menjadi penyakit hama atau bersaing dalam mencari makan dan ruang hidup. Materi yang ketiga yaitu penyebab letusan hama yang akan dibawakan oleh Mita. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penyebab letusan hama. Untuk yang pertama, ada pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Populasi hama sendiri mempunyai sifat yang dinamis, yang jumlahnya bisa naik, bisa turun, ataupun tetap seimbang, tergantung dengan keadaan lingkungannya. Apabila suatu tanaman dipindahkan ke daerah lain yang berbeda iklim dengan kondisi lingkungannya cocok, maka populasi hama tersebut dapat berkembang dengan pesat. Yang kedua, ada hasil pemuliaan tanaman. Pada zaman sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang ada, banyak sekali persilangan hingga rekayasa genetika yang dilakukan kepada tanaman. Nah, sebenarnya ini dapat mengubah mekanisme ketahanan alami pada tumbuhan itu sendiri. Tanaman hasil rekayasa genetika cenderung resisten terhadap hama karena adanya gen-gen yang disisipkan dan mempunyai daya tahan dari serangan hama. Tetapi ada pula kondisi di mana tanaman hasil pemuliaan tersebut bisa rentan terhadap hama yang menyerang, sehingga perkembangbiakan hama tidak dapat dihentikan. Yang ketiga, berkurangnya keragaman genetik. Berkurangnya keragaman genetik pada suatu tanaman menyebabkan cara tanam yang cenderung sama setiap waktu, yaitu monokultur. Dengan cara tanam tersebut berakibat tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama. Yang keempat, ada jarak tanam. Jarak tanam yang tidak teratur memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan dan hasil suatu tanaman yang diproduksi, terutama berkaitan dengan hama yang menyerang tanaman tersebut. Apabila tanaman yang ditanam itu jaraknya terlalu rapat, dapat mengakibatkan perkembangbiakan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu semakin cepat. Selanjutnya, ada penanaman terus-menerus. Penanaman secara terus-menerus di suatu lahan produksi ini akan mengakibatkan meledaknya populasi hama, terutama karena makanan untuk hama tersedia sepanjang waktu. Yang keenam, ada unsur hara tanah. Struktur dan kelembapan tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan hama, begitu pula dengan unsur hara. Apabila dalam suatu tanah yang berstruktur gembur
dan kandungan bahan organiknya tinggi, kelembabannya cukup, serta tersedia unsur hara yang juga diperlukan oleh hama, maka ini dapat mendukung perkembangbiakan hama dengan pesat. Yang ketujuh ada masa tanam. Masa tanam perlu diperhatikan dalam melakukan usaha tani, karena apabila tanpa diatur masa tanam atau jangka waktunya, dapat menyebabkan terjadinya gangguan akibat serangan hama. Yang kedelapan ada asosiasi antara tanaman dan hama. Asosiasi antara tanaman dan hama dapat terjadi antara tanaman inang dan hamanya. Tanaman inang merupakan tanaman yang menjadi tempat tinggal maupun makanan dari organisme hama. Bila tanaman yang disukai menjadi tanaman inang ini terdapat dalam jumlah banyak, maka populasi hama pun akan meningkat dengan cepat. Yang terakhir ada pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Pengendalian terhadap hama seringkali menggunakan pemakaian pestisida yang kurang diperhatikan ketepatan dosisnya. Bila kekurangan dosis, maka tentunya akan menyebabkan hama bertambah kebal dan keturunannya pun akan bertambah kebal, sehingga dapat terjadi peledakan populasi hama akibat penanganan yang tidak tepat. Terima kasih. Baik, materi yang terakhir yaitu teknik pengamatan akan dibawakan oleh Okta. Baik, teknik pengamatan. Pengamatan populasi hama dilakukan untuk menduga tingkat kerusakan tanaman karena populasi serangga di lapangan berpengaruh pada kerusakan tanaman. Pengamatan populasi hama dilakukan dengan mempertimbangkan besar menjadi tiga bentuk. Itu pengamatan populasi relatif dan matalak adalah jumlah populasi hama hasil pengamatan yang dinyatakan dalam unit satuan luas habitat berupa tanaman inang, kelompok tanaman, dan bagaimana ataupun bagian tanaman seperti 10 ekor per rumpun. Kemudian yang kedua yaitu populasi relatif. Populasi relatif adalah hasil pengamatan yang dinyatakan dalam unit satuan usaha seperti penggunaan jaring serangga dan berbagai jenis perangkap, yaitu seperti 25 ekor per 10 kali ayunan jaring. Kemudian yang ketiga yaitu indeks populasi. Indeks populasi adalah pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada individu hama, tetapi kepada hasil kegiatan hama tersebut, seperti gejala kerusakan dan sarang yang dibuat oleh hama. Hasil pengamatan kemudian dianalisis dan apabila populasi organisme pengganggu melebihi atau di atas ambang ekonomi, maka dikendalikan dengan teknik pengendalian yang mampu menurunkan populasi dengan cepat seperti pestisida. Parameter AE dapat berupa data populasi atau data kerusakan. Data populasi hama dinyatakan dalam jumlah individu hama per satuan per unit sampel. Sedangkan data kerusakan dinyatakan dalam persentase serangan, yaitu intensitas kerusakan. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.